Demokrasi bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu, kita tegakkan pemilu. Hadirin dipersilakan duduk. Media memiliki peran yang sangat penting strategis dalam mengawal jalannya pemilihan umum yang jujur, adil dan transparan. Jadi prioritas utama memastikan penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Kedua, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari implementasi surat keputusan tentang pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kita berkomitmen untuk membangun dan memperkuat hubungan yang harmonis dan produktif dengan media massa sehingga informasi terkait pengawasan tahapan pemilihan dapat disampaikan dengan baik dan benar. Surat keputusan ini menjadi panduan bagi kita dalam menjalin kerjasama yang erat dengan media. Ketiga, kegiatan ini dilaksanakan 38 provinsi. Kita laksanakan selain di Kepulauan Riau ini, kita juga melaksanakan di Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan. Karena ini informasi yang Bapak Ibu sampaikan baik di media masing-masing maupun di tempat wadah Bapak Ibu pernah sendiri itu sangat penting. Informasi yang disampaikan itu sangat bisa merubah kebijakan yang ada. Kekuatan media ini sangat besar. Kemarin Dewan Pers pernah mencontohkan, misalkan kasus yang kemarin ada Peggy Setiawan. Kekuatan media itu bisa merubah sebuah kebijakan. Kekuatan media itu bisa merubah arah ketentuan dan arah kedepannya seperti apa. Ini sangat-sangat penting. Maka dari itu kami Bawaslu mengadakan kegiatan konsolidasi ini. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pilkada khususnya di Kepri ini, walaupun dengan berbagai berita, beberapa fakta yang ada di lapangan, konstelasi politik yang mana mungkin banyak hal argumentasi, banyak hal pemikiran. Tentu kita sebagai media adalah sebagai pilar demokrasi, harus kita tegakkan, harus kita kawal demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Bawaslu adalah tonggak dari hasil perjuangan reformasi, dan situ juga terlibat dari teman-teman media, salah satu pilar demokrasi, salah eksekutif, legislatif, Pasman dan mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Zulhadril Putra ST yang telah memberikan sambutan. Belum ada pendaftaran di namanya pra gitu. Walaupun di PKPU nggak ada ya istilah itu ya. Karena lokasi TPS itu hanya boleh petugas yang ada di dalam. Mungkin akan hadir juga akan muncul juga di Pilkada 2024. Itu pertama, kenapa saya taruh di pertama? Tonggak demokrasi. Tadi disebutkan dalam Mars Bawaslu pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, kemudian diawasi oleh Bawaslu, maka akan lahirlah para pemimpin bangsa, gitu, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Hanya kepada kelompoknya saja, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan calon pemimpin atau pemimpin yang berpihak kepada mereka. Kemudian ada teman-teman media dalam hal untuk ini ya kan, pemberitaannya itu bisa diakui apa tidak gitu. Bang, di luar hal ini Bang, kan kita belum memasuki tahapan kampanye ya. Untuk paslon-paslon di pilkada Bang, tapi mengingat sudah banyak ya baliho-baliho, reklame paslon yang sudah tersebar baik resmi ataupun tidak resmi. Paham kalau resmi ada ke APBD
ada ininya bang, pajaknya, non resmi yang kayak di pohon-pohon itu apakah sudah diperbolehkan? Mengingat kemarin juga sudah Ombudsman sudah menyurati ke Pemko juga bang terkait reklame yang merusak estetika itu upaya Bawaslu walaupun belum memasuki tahapan kampanye apakah bisa ditindak atau gimana? Sebenarnya Bawaslu itu diatur oleh undang-undang, bekerja sesuai dengan undang-undang, tidak boleh melebihi dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini untuk penertiban baliho, spanduk dan sebagainya, dalam hal ini itu masih masuk dalam ranah perda masing-masing. Di perda masing-masing ada ketertiban dan ketentuan umum, misalkan keindahan tata kota, kebersihan kota dan keamanan. Kadang-kadang baliho itu taruh di tengah pohon jadi menutupi pengendara lain yang mungkin yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, dalam hal ini kita menghimbau kepada pemerintah daerah, khususnya kalau dalam hal untuk penertiban ini itu ranahnya dari pemerintah daerah masing-masing. Kalau temuan dari Bawaslu sendiri itu termasuk APK atau APS? APK itu kan singkatan alat peraga kampanye. Nah, saat ini kita belum ada kampanye apa-apa. Tapi itu bagian dari sosialisasi calon kandidat yang akan maju. Mungkin dalam hal ini untuk tergantung kepentingan kandidat, bisa aja melalui untuk popularitas dia atau sosialisasinya lah kepada masyarakat tingkat keterpilihannya. Bang, tahapan sosialisasi apa yang disarankan oleh Bawaslu, yang direkomen oleh Bawaslu? Kan itu tadi memasuki tahapan sosialisasi bahwa ini calonnya gitu. Selain APK ya, selain yang baliho-baliho itu sosialisasi apa nih yang bagus bang biar nggak mengganggu istiqlal kota? Ya sebenarnya ini belum ada calon ya. Ini kan bakal calon ya, bakal semua. Calon. Ini sebenarnya sarana yang dimanfaatkan oleh bakal calon untuk meningkatkan popularitasnya dengan cara-cara mungkin ya pasang baliho atau ada kegiatan. Mungkin strategi apa yang dia untuk lakukan itu tergantung strategi masing-masing calon ya, bakal calon. Mungkin dia punya komunitas atau dia apa ya, itu cara dia tersendiri lah, karena Bawaslu tidak masuk dalam ranah itu. Kerawanan pemilu Pak, pilkada Pak maksudnya? Jenis kerawanan. Ya kerawanan kalau saat ini kan kita ada tahapan. Tahapan sekarang itu adalah coklit ya. Kemarin itu coklit, pencocokan dan penelitian. Itu data yang diberikan oleh pemerintah DP4 dicocokkan dengan sinkronisasi, dan itu dilakukan pencocokan langsung ke door to door. Namun dalam hal ini kan Bawaslu dalam kapasitas mengawasi ke tingkat daerah yang dilakukan oleh teman-teman KPU yang dalam hal ini dilakukan oleh Pantarli ya. Ya kita lakukan pengawasan ketat, mungkin ada yang terlewat, mungkin ada juga yang teman-teman tidak sesuai dengan regulasinya, ketentuannya, karena kan untuk melakukan coklit itu ada ketentuan-ketentuan yang harus, misalkan dia baca salam dulu, perkenalkan diri, atau dia membawa identitas. Nah kadang-kadang juga teman-teman kan udah pakai ini dia lupa bawa identitas. Nah ini kan bagian dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh sebagai syarat jadi Pantarli gitu. Pak, dalam proses coklit ini ada pelanggaran yang diterima? Sebenarnya itu bukan pelanggaran ya, namun ada ketentuan yang tidak sesuai. Makanya tadi saya bilang kalau pelanggaran itu kan, kata pelanggaran itu kan konotasinya kan ada punishment-nya. Kalau ini kan ada ketentuan, kita misalkan dia sudah mendata tapi lupa menempelkan stiker, itu ada. Terus, berapa banyak bang? Hah? Banyak. Kita sudah merekap sih, cuman saya tidak bisa, ini bukan detail, ada belum semua karena belum terakhir kan, baru kita merangkum ada beberapa kabupaten kota mungkin dia melakukan mendata tapi lupa menempel stiker, itu salah satunya. Belum, karena saya belum direkap secara keseluruhan. Selain itu bang, selain itu catatan ada juga yang menggunakan, misalkan yang terdata jadi Pantarli itu bapaknya, nanti yang melakukan coklit itu anaknya, itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu kita lakukan teguran, itu teman-teman ada menemukan itu. Tapi itu tidak kepelanggaran, tapi sesuai ketentuan. Intinya kan dari kegiatan ini kita menyampaikan media sudah harus mempersiapkan dari tahapan pra sampai nanti tahapan puncak, apa yang harus dilakukan media, topik-topik di setiap tahapan itu apa yang harus mereka liput, kemudian menjadi informasi untuk masyarakat. Kan kemudian juga termasuk metode peliputan
tanya, kita sampaikan supaya nanti ya mereka nggak kebingungan lagi tahapan ini kami apa ya gitu kan. Jadi pembekalan lah kepada ini untuk media supaya lebih terstruktur saja terhadap tahapan-tahapan yang akan kita jalani nanti. Intinya itu. Jadi kalau misalnya semacam kemarin itu kan hasil coklit kita memang menemukan beberapa persoalan di lapangan, tapi itu tidak serta-merta dibahasakan pelanggaran. Itu hanya kesalahan prosedur, tata cara, mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman yang kita outputnya memberikan saran perbaikan. Kemudian saran perbaikan itu sudah lanjut selesai. Tapi kalau sudah banyak pelanggaran itu dalam Perbawaslu nama pelanggaran kita yang nomor 7 ini jelas ya pelanggaran itu apa? Pelanggaran itu salah satu sumber temuan pelanggaran, temuan dan laporan itu untuk menjadikan pelanggaran itu berasal dari temuan maupun laporan. Kita kalau bisa mengambil dari press release karena itu kalau membahas pelanggaran dugaan ke depan misalnya kampanye nih ya ada potensi politik uang ditemukan dugaan pelanggaran nggak masalah karena sensitif kayak kemarin